Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 13, ayat 6-9, yang berbunyi demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Saudaraku, dalam firman Tuhan, kita mengenal ada beberapa macam buah, yang perlu kita hasilkan dalam hidup kita. Yaitu buah pertobatan, buah roh, buah pelayanan, buah jiwa-jiwa. Tuhan mau, di waktu sudah teramat singkat ini, di mana kedatangannya sudah benar-benar di ambang pintu, kita berbuah-buah dalam hidup kita. Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Dalam kitab Injil Matius pasal 25, ayat 21, mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab, dalam perkara yang besar. Masuklah, dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Dan dalam kitab Injil Yohanes pasal 15, ayat 8, mengatakan, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku." Sekarang yang menjadi pertanyaan, adalah bagaimana kita dapat menghasilkan buah-buah tersebut, dalam kehidupan kita. Yang pertama, hidup intim dengan Tuhan. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 15, ayat 4, mengatakan, "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kunci yang utama, dan yang pertama-tama yang harus kita miliki, atau lakukan untuk kita berbuah-buah dalam kehidupan kita, adalah miliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Tanpa kehidupan yang intim dengan Tuhan, kita tidak akan dapat berbuah. Itulah sebabnya, kita diminta untuk kembali kepada kasih semula. Tanpa kasih yang semula, dan tanpa kehidupan yang intim dengan Tuhan, kita tidak akan dapat berbuah. Yang kedua, hidupi panggilan-Mu yang spesifik. Hal yang kedua, yang akan kita renungkan, untuk kita dapat maksimal menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita, adalah dengan kita menghidupi panggilan kita yang spesifik, dari Tuhan. Tuhan Yesus memuliakan Bapa di surga,
dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya untuk dilakukannya. Daud dicatat di dalam kitab para rasul, bahwa ia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Kita percaya bahwa ada kehendak atau pekerjaan dari Bapa yang spesifik untuk suatu zaman, dan ada kehendak Bapa juga yang spesifik untuk setiap orang atau pribadi. Yakub memiliki 12 anak, dan ketika Yakub akan meninggal, Yakub bernubuat atau menyampaikan apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh masing-masing anaknya. Masing-masing anak memiliki penugasan dan janji yang spesifik, yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam tubuh Kristus, Rasul Paulus juga menggambarkan adanya perbedaan-perbedaan fungsi dalam tubuh. Ada di antara kita yang dipanggil sebagai tangan, ada yang dipanggil sebagai kaki, dan sebagainya. Demikian kita masing-masing mempunyai panggilan yang spesifik. Menemukan panggilan atau penugasan yang spesifik akan membuat pelayanan kita menjadi efektif dan berbuah banyak. Sebaliknya, berada pada panggilan dan penugasan yang salah akan membuat kita tidak efektif dan berbuah banyak. Dalam kitab Wahyu pasal 3, ayat 1 dan 2, mengatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia, yang memiliki ketujuh roh Allah, dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah, dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku." Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Sardis, bahwa mereka dikatakan hidup, padahal mereka mati, dan pekerjaan mereka ditemukan tidak sempurna di hadapan Bapa. Bagaimana dengan kita? Adakah kita pada saat ini juga ditemukan bahwa pekerjaan kita tidak sempurna di hadapan Bapa? Saya percaya, satu alasan yang menyebabkan pekerjaan kita didapati tidak sempurna di hadapan Bapa adalah karena kita tidak sedang atau belum mengerjakan pekerjaan yang spesifik yang Bapa telah tetapkan untuk kita kerjakan. Pekerjaan atau panggilan yang spesifik dari Tuhan tidaklah harus pekerjaan atau pelayanan yang besar. Oleh karena itu, penting sekali agar hari-hari ini kita menemukan panggilan kita yang spesifik dan mengerjakan panggilan yang telah Bapa tetapkan tersebut, sehingga pada akhirnya jiwa-jiwa dituai bagi kerajaan Allah, dan pada akhirnya kita dapat berdiri di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan.
dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.